Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Sakum Dumati. Kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah, lenggih Gusti ingkang Maha Welas Asih lan Maha Mirah. Ugi kasantosan miwah karaharjan, tansah kajiwa kasariro, dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Dipuntepangaken kula Afni Sulistiadi Fatimah, mahasiswi Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Tim pungkasan selikur. Tujuan video kula sakmenika inggih menika kagem tugas mata kuliah Folklor Jawa. Dosen pembimbing Folklor Jawa kula sakmenika inggih menika Dr. Andes Sukarman, MSI. Adventure. Teach human about life. We can find new experience. Let's move, create, and inspire. And this is Mojo Kurto. Nggih dipuntepangaken kula Afni Sulistiadi Fatimah, mahasiswi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi UNESA, Pak. Wonten mriki kula dipun paringi tugas mata kuliah Folklor Jawa. Badhe nyuwun pirsa ngenani kesenian ujung saking daerah Mojokerto, Pak. Nggih, saged pitepangan rumiyin, Pak. Nami kula Sri Waluya Widodo. Alamat kula inggih menika Desa Saleng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kula mriki sebagai kemelandang ujung. Kesenian ujung menika menjadi kesenian tradisional Jawa yang khususipun wonten ngene Dusun Saleng, Desa Saleng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Nggih, saged dipun jlentrehake, Pak. Niku ujung niku napa? Kesenian ujung ya menika kesenian tradisional yang diambil utawi diuri-uri zaman dahulu inggih menika suatu alat ritual kepada Sang Hyang Widi pada waktu menika dereng wonten zaman peradaban. Istilah menika masih belum ada agama yang masuk ke wilayah Indonesia, khususipun wonten gene Jawa, tanah Jawi. Kesenian menika ujung menika sebagai alat ritual untuk meminta ujung kepada Sang Hyang Widi. Karena apa? Karena kemarau panjang. Sehingga dengan ritual ujung yang dicambuk, sehingga dicambuk itu dengan alat yang bernama rotan, akhirnya mengeluarkan darah. Sehingga Sang Hyang Widi, kalau sekarang itu ke Tuhan Yang Maha Esa, karena zaman dahulu belum ada agama, belum zaman peradaban, sehingga kita menyebut kepada Sang Hyang Widi atau istilahnya yang memangku alam semesta. Dengan ritual ujung, itu mencambuk sesama teman manusia, akhirnya mengeluarkan air. Pada waktu adalah darah, sehingga darah adalah air, sehingga diijabahi Sang Hyang Widi pada zaman Kala Semana. Nah, akhirnya dijabahi Sang Hyang Widi, akhirnya turunlah hujan. Karena perkembangan zaman, sehingga bukan alat ritual lagi, dijadikan suatu kesenian ujung. Pada waktu itu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan dia mengandalkan ilmu, namanya ilmu kanuragan. Karena perkembangan zaman tahun ke tahun, sehingga kesenian ujung
bukan mencari kemenangan, tidak seperti olahraga, tapi murni kesenian untuk menghibur masyarakat di sekitar kita. Nah, sehingga mengapa kok kesenian ujung tidak, karena perkembangan zaman, sehingga tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, murni suatu seni kesenian ujung yang harus diuri-uri oleh para generasi muda sekarang. Sehingga ujung bukan suatu mencari kemenangan itu, tetapi murni suatu kesenian sehingga menghibur masyarakat. Dalam seni ujung ini beberapa peralatan. Langsung Nggih. ya, suatu peralatan namanya penjalin. Kalau dalam ujung namanya gendir. Berapa panjangnya? Panjang gendir adalah 110, perkiraan 110, 120. Ini yang istilahnya yang ideal adalah 110, sehingga kalau terlalu panjang tidak bisa untuk menyambut, atau menyambut itu dalam ujung namanya membonggol, itu sulit. Kalau terlalu pendek juga sulit untuk membonggol. Dalam kesenian ujung ini diperankan dua pemain, dua orang, yang satu membonggol atau menyambut, yang satu adalah menangkis. Ini secara bergantian. Dalam kesenian ujung ini kok, karena perkembangan zaman ini, karena permintaan dari para penggemar ujung dan didasarkan oleh dari daerah lain, sehingga dikolaborasi seni ujung itu ada beberapa cara atau macam permainan. Permainan pertama adalah yang satu menyambut, membonggol, yang satu adalah menangkis, dua menjalin. Yang kedua adalah yang satu saling membonggol. Jadi dua menjalin, satu bersamaan membonggol, menyambut. Ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah satu menjalin atau satu gendir. Nah, ini bergantian sehingga ada yang satu gendir, satu bergantian menyambut. Yang ketiga, yang kedua adalah dua gendir bergantian saling menyambut. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah dua gendir, yang satu membonggol, yang satu menangkis. Ini perkembangan zaman. Menika alat kagem rotanipun nggih. Nggih. Nah niki rotan, kalau rotan untuk itu namanya rotan, tapi kalau untuk ujung adalah gendir. Nah, gendir itu ya juga rotan. Nggih. Gitu. Menika nggih kageman damel kemelandang gitu. Nggih. Nah niki sebagai para pemain itu ya pakai ujung tadi, pakaian adat, istilahnya kalau dalam arti itu pakaian kebesaran. Untuk seni ujung. Nah ini seperti pakaian seperti ini. Ada yang pakai kopiah, ada yang pakai udeng. Nah, ini tergantung dari masyarakat para pemain ujung. Nggih. Napa bekas pukulan rotan niku wau? Untuk bekas bonggolan ini dalam kesenian ujung ini, kalau lain daerah lain jumlah bonggolan. Kalau di wilayah Salen, wilayah Bangsal, terutama kalau kita yang Kemelandang, ini 3, yang 3 bonggol, 3 menangkis. Jadi
satu kali permainan adalah ada 6 Pemain. bonggolan. Nggih. Ini pakaian dari sana itu. Terus apakah bonggolan itu kalau kena, apakah lebam mengeluarkan darah? Iya. Namanya di bonggol. Nah, ini di istilahnya apa ya? Bagaimana bisa membonggol mengenai, yang satu bagaimana menangkis supaya tidak kena bonggolan. Ini adalah suatu keahlian, teknik dan taktik bagaimana membonggol bisa mengena lawan, yang satu menangkis tidak bisa membonggol lawan. Nah, ini permainan, namanya teknik permainan ujung yang disebut dalam istilahnya sekarang itu taktik dan teknik ujung, atau istilahnya keahlian, yang satu membonggol, yang satu keahlian menangkis. Bagaimana kalau kena? Ya kena pasti lebam, istilahnya kena gender itu. Nah, gender itu adalah yang mengeluarkan darah. Paling tidak, kalau tidak mengeluarkan darah, paling tidak 2 hari sudah sembuh, sudah kering. Kalau sampai berdarah, paling tidak 5 hari sudah kering. Dan kalau ada ujung lagi, ya teman-teman ikut lagi walaupun sudah kena itu. Lajeng wonten ritual khusus napa mboten? Kesenian ujung, kalau zaman sekarang butuh wonten ritual yang harus kita laksanakan, sehingga kita lepaskan ilmu kanuragan itu. Yang kita terpentingkan adalah bagaimana teknik dan taktik ujung itu yang kita perlihatkan, bukan ilmu kanuragan, bukan ritualnya. Walaupun dari teman-teman ada yang mempunyai ilmu kanuragan itu, tetapi dalam ini sedikit demi sedikit kita hilangkan ilmu itu, tidak dipakai dalam permainan ujung, tetapi hanya untuk istilahnya untuk diri kita sendiri saja. Kalau ada lawan dan sebagainya, bukan untuk seni ujung, tapi untuk yang lain. Lajeng pripun cara pelestarian sakniki, Pak? Untuk melestarikan seni ujung, wonten ngene Desa Salen, wonten ngene Kecamatan Bangsal, khususnya Kabupaten Mojokerto, kita mengadakan beberapa event dari tingkat yang punya orang yang punya hajat sampai yang punya hajat desa, hajat dari tingkat kabupaten. Nah, ini harus ada dorongan dari beberapa pihak sehingga kesenian ujung dapat lestari. Niki napa mawon nggih, Pak? Bokor dalam kesenian ujung ini ada perlengkapan untuk kesenian ujung. Ini ada tempat bokor. Bokor adalah suatu tempat yang isinya adalah beras kuning. Nah, ini ada selendang untuk istilahnya untuk gendong bokor tersebut. Ada kemben. Nah, ini namanya kemben. Ini selendang, kalau ini bokor. Nah, ini sebagai kelengkapan dalam melestarikan kesenian ujung, sehingga zaman dulu masih kita bawa dan kita kolaborasikan dengan zaman sekarang, sehingga tidak meninggalkan zaman yang lalu sebagai seni ujung alat ritual. Nah, ini dan zaman sekarang, sehingga tidak harus hilang, itu enggak, tetap kita lestarikan karena penting. Untuk apa? Supaya tahu kepada anak cucu kita bahwa dulu ini loh seni ujung. Bukan untuk gaya-gaya, enggak, tapi harus sebagai pelengkap
Pelengkap itu adalah untuk istilahnya untuk kemelandang, melindungi kena cambukan atau kena bonggolan pada waktu permainan ujung. Menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Mojokerto akan mempersembahkan sebuah kesenian, yaitu kesenian ujung. Sebagai ritual kepada Sang Yang Widi untuk meminta hujan, dan dikarenakan perkembangan zaman, kesenian ujung dipertandingkan untuk mengasah ilmu kanuragan, dipentaskan pada hajatan ataupun ruatan di desa, sampai tingkat kabupaten di telatah bumi Mojopahit. Hadirin, kita saksikan bersama, inilah kesenian ujung. Selamat menyaksikan. menawi wonten lepat luputipun anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging samudra palaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.